Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam program pembahasan pelajaran akidah akhlak untuk kelas 7 Madrasah Tsanawiyah semester pertama. Kali ini kita akan membahas tentang bab kedua, yaitu sifat-sifat Allah. Baik ya, kita langsung saja. Sifat-sifat Allah ini dibagi kepada 3 macam. Yang pertama adalah sifat wajib, yaitu sifat-sifat yang harus ada pada zat Allah sebagai kesempurnaan bagi Allah. Kemudian yang kedua sifat mustahil. Sifat mustahil ini adalah sifat-sifat yang tidak layak, yang tidak mungkin ada pada zat Allah. Kemudian yang ketiga adalah sifat jaiz. Sifat jaiz ini adalah sifat yang boleh ada dan boleh juga tidak ada pada zat Allah. Itu ya. Jadi sifat-sifat Allah itu ada 3 macam: sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Baik, kita langsung saja kepada sifat wajib. Sifat wajib bagi Allah ada 20, yang kemudian dibagi menjadi 4 bagian atau 4 golongan. Yang pertama adalah golongan yang pertama itu adalah sifat nafsiyah, yaitu sifat yang harus ada pada zat Allah sebagai kesempurnaan baginya. Kemudian yang kedua sifat salbiyah, yaitu sifat yang meniadakan sifat sebaliknya, yakni sifat-sifat yang tidak sesuai dengan kesempurnaan zat Allah. Kemudian yang ketiga adalah sifat ma'ani. Sifat ma'ani ini adalah sifat-sifat abstrak yang wajib ada pada zat Allah. Kemudian yang keempat adalah sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah ini adalah kelaziman dari sifat ma'ani, ya. Jadi sifat ma'nawiyah ini selalu bersandar pada sifat ma'ani. Baik, kita lihat sifat nafsiyah. Dari 20 sifat wajib yang ada pada zat Allah itu, yang termasuk pada sifat nafsiyah ini ada hanya satu, yaitu sifat wujud yang artinya ada. Kemudian sifat salbiyah. Ya, sifat salbiyah ini ya ada 5 dari 20 sifat Allah itu yang wajib, ada 5 yang termasuk ke dalam kategori sifat salbiyah. Yang pertama adalah kidam, kemudian baqa, 3 mukhalafatul hawadits, kemudian keempat qiyamu binafsihi, kemudian kelima wahdaniyat. Itu yang termasuk pada sifat salbiyah. Kemudian sifat ma'ani, yang termasuk pada sifat ma'ani dari 20 sifat wajib Allah itu, yaitu yang pertama adalah qudrat, kemudian iradat, kemudian ilmun, kemudian hayat, kemudian sama, kemudian basar, kemudian kalam. Ya, itu ada artinya, silakan dilihat saja arti-artinya. Kemudian yang berikutnya ada sifat ma'nawiyah. Nah, sifat ma'nawiyah ini juga karena kelaziman dari sifat ma'ani. Jadi kalau misalnya sifat ma'aninya ada 7, maka sifat ma'nawiyahnya juga ada 7. Ya, yang pertama qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Jadi dari 20 sifat yang ada pada zat Allah itu adalah ya dibagi kepada 4. Pertama sifat nafsiyah, kemudian sifat salbiyah, kemudian sifat ma'ani, kemudian sifat ma'nawiyah. Ya. Sifat nafsiyah cuma ada 1, kemudian sifat salbiyah cuma ada 5, kemudian sifat ma'ani ada 7, kemudian sifat ma'nawiyah ada 7. Jadi gampang ingetinnya ya. Baik, itu tadi sifat wajib ya. Kemudian sekarang sifat mustahil bagi Allah. Sifat mustahil bagi Allah merupakan kebalikan dari sifat wajib atau lawan katanya dari sifat wajib. Oleh karenanya, kalau jumlah sifat wajibnya ada 20, maka sifat mustahilnya ada 20. Karena kebalikan dari sifat wajib. Ya. Kalau sifat wajib itu dibagi kepada 4 kelompok, yaitu nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah, maka sifat mustahilnya pun sama. Ya, dibagi kepada 4 kelompok. Itu sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah sebagaimana sifat wajib. Ya, baik, kita lanjutkan. Sifat wajib dan sifat mustahil, ya, ini jadi kebalikannya. Wujud kebalikannya adam. Kidam kebalikannya hudus. Ya, sudah ada artinya di situ, silakan dilihat. Kemudian baqa, kebalikannya adalah fana. Kemudian mukhalafatuhu lil hawadits, kebalikannya adalah mumatsalatuhu lil hawadits. Ya, bisa dibaca keseluruhannya sampai ada 20. Ini sifat wajib dan sifat mustahil, ya.
Itu ya. Jadi sifat wajib, sifat mustahil. Sekarang sifat jaiz. Sifat jaiz adalah sifat yang boleh ada dan boleh pula tidak ada pada zat Allah, atau fi'lu kullu mumkinin aw tarkuhu. Jadi Allah itu dapat melakukan sesuatu yang mungkin terjadi atau tidak melakukannya. Jadi bagaimana kehendak Allah saja. Ya, saja seperti itu. Baik. Nah, sifat-sifat Allah itu ya baik yang wajib, baik yang mustahil, baik yang jaiz, kita sebagai seorang yang beriman harus mengimani sifat-sifat Allah. Ya. Jadi, kita tidak cukup hanya beriman kepada Allah sebagai Tuhan semesta alam ini, tapi kita juga harus meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu memiliki sifat-sifatnya. Baik. Kemudian bagaimana sih ciri-ciri orang yang beriman kepada sifat-sifat Allah? Yang pertama, orang yang beriman kepada sifat Allah itu adalah bersyukur, senantiasa bersyukur atas segala apa yang sudah Allah berikan kepadanya. Ya, jadi senantiasa bersyukur. Sedikit bersyukur apalagi banyak. Ya. Kemudian ikhlas. Apa ikhlas itu? Jadi orang yang beriman kepada sifat-sifat Allah itu senantiasa ikhlas. Jadi apa yang ia lakukan semata-mata hanya mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah sabar. Ya, jadi orang yang beriman kepada sifat-sifat Allah ini senantiasa bersabar atas apa yang telah diberikan kepadanya, ya, baik anugerah, baik musibah, selalu bersabar. Kemudian perilaku orang yang beriman kepada sifat-sifat Allah. Yang pertama, menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Ya, jadi orang yang beriman kepada sifat-sifat Allah senantiasa menyembah Allah. Ya, tidak pernah sekalipun menyekutukannya dengan apapun. Kemudian yang kedua, tidak berprasangka buruk pada Allah walaupun hanya dalam hati, karena Allah Maha mendengar segala sesuatu. Jadi apapun yang terbesit dalam hati kita, Allah tuh tahu. Jangan sampai kita berprasangka buruk pada Allah. Karena kalau kita sudah berprasangka buruk pada Allah, maka yang terjadi pada diri kita juga adalah keburukan. Ya, sebaliknya kalau kita berprasangka baik kepada Allah, maka kebaikanlah yang akan terjadi pada diri kita. Kemudian yang ketiga, perilaku orang beriman kepada sifat-sifat Allah itu adalah berusaha untuk tidak sombong dalam hidup di dunia, karena hanya Allah yang memiliki sifat sombong. Kita manusia tidak punya apa-apa, ya. Segala apa yang kita miliki saat ini di dunia suatu saat akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi apapun yang kita miliki adalah dari Allah dan suatu saat akan kembali kepada Allah. Maka untuk apa kita bersombong? Tidak ada gunanya kita bersombong. Baik. Ya, jadi itu ya pembahasan sekilas tentang bab kedua ini tentang sifat-sifat Allah. Jadi intinya adalah bahwa sifat-sifat Allah ini wajib kita imani, wajib kita yakini, wajib kita percayai. Ya, sifat Allah itu ada 3, sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz. Sifat wajib dan sifat mustahil ini berlawanan. Ya, jadi sifat wajib lawannya adalah sifat mustahil. Ya, jadi kalau sifat wajibnya ada 20, maka sifat mustahilnya ada 20. Ya, yang 20 ini dibagi kepada 4 kelompok, yaitu sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah. Ya, tadi sudah dijelaskan mana yang termasuk pada sifat-sifat tersebut. Ya, kemudian yang ketiga adalah sifat jaiz. Sifat jaiz ini adalah sifat yang boleh ada atau tidak ada pada zat Allah. Fi'lu kullu mumkinin aw tarkuhu. Ya, mengerjakan sesuatu yang mungkin terjadi atau meninggalkannya. Jadi bagaimana kehendak Allah saja. Itu ya. Jadi beberapa hal yang mungkin masih banyak yang belum jelas. Silakan yang mau bertanya, silakan di kolom komentar ditulis pertanyaan.